Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, how's life treating you today? Well, I hope you are all blessed with health and happiness. Okay, students, before start our studying, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, students, the previous weeks, we have discussed the first lesson or unit 1, that is congratulations and hope. And in this occasion, we are going to study the next lesson or unit 2. That is, the material is about intention of doing or not doing something. Jadi ini maksudnya adalah intention, maksud atau tujuan of doing, dari melakukan or not doing something, atau tidak melakukan sesuatu. Tujuan melakukan sesuatu. Kita kan sering melakukan sesuatu dan hampir semua yang kita lakukan itu ada tujuannya. Nah, bagaimana mengungkapkan itu dalam bahasa Inggris itu di lesson 2. Kemudian materi yang kedua masih di lesson 2 or unit 2 tentang agreement or disagreement. Persetujuan atau tidak setuju. Jadi bagaimana kita mengungkapkan setuju atau tidak setuju in English. Well, students, untuk kompetensi dasarnya ini sesuai dengan yang ada di silabus, yaitu menerapkan fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindak memberi dan meminta informasi terkait maksud, tujuan, persetujuan melakukan sesuatu tindakan atau kegiatan sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan unsur kebahasaan, yaitu in order to atau so that, dan juga agree atau disagree. Kemudian itu tadi yang kompetensi dasar untuk pengetahuan. Nah, sekarang yang untuk keterampilan atau 4.2 di sini, yaitu menyusun teks. Sekali lagi, menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait maksud, tujuan, persetujuan melakukan sesuatu tindakan atau kegiatan dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Nah, keterangannya sama dengan yang tadi, kita diminta untuk memperhatikan unsur kebahasaan in order to, conjunction atau kata sambung in order to atau so that, serta ungkapan agree dan disagree. Baik untuk tujuan pembelajarannya, yaitu melalui mode pembelajaran home or e-learning dan metode penugasan saat pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID-19 ini, peserta didik diharapkan mampu memahami, menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi interpersonal, baik lisan maupun tulis, tentang ungkapan intention, yaitu dengan in order dan so that, in order to dan so that, dan ungkapan setuju dan tidak setuju atau agree or disagree, serta bagaimana menanggapinya dengan terampil dalam menyusun teks lisan dan tulis sederhana dengan jujur, disiplin, dan percaya diri, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Itu untuk tujuan pembelajarannya. Nah, sekarang untuk rancangan penilaian untuk materi ini atau unit ini, yang pertama seperti sebelumnya atau materi sebelumnya, yaitu untuk penilaian sikap ini tetap sama, santun. Ini dilihat dari bagaimana kalian berkomentar ataupun bercakap dalam dialog atau dalam media WhatsApp grup, ya, grup WA, maupun
japri kepada saya tidak akan menilai bagaimana bahasa kalian, apakah santun atau tidak, atau kurang santun. Yang kedua, ini nih penilaian pengetahuan, ini tentu saja melalui tes di akhir materi. Nah, tadi kan sudah saya sampaikan ada dua materi, yaitu ungkapan ungkapan maksud tujuan melakukan sesuatu serta ungkapan persetujuan dan tidak setuju. Nah, sekarang yang materi satu ini kita akan membahas yang intention of doing or not doing something dulu. Jadi untuk saat ini kita fokus ke materi yang pertama, yaitu intention atau maksud of doing or not doing something. Maksud dari melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Nah, ini kita lihat contohnya. Pertama, I study every day to improve my knowledge. Ya, I study every day. Saya belajar setiap hari untuk apa? To improve my knowledge, untuk meningkatkan pengetahuan saya. Contoh yang kedua, the second example, we must do exercise regularly to keep our body healthy. Yang maknanya kita harus melakukan olahraga secara teratur untuk apa? To keep our body healthy. The third example, we should not smoke. Ya, kita seharusnya tidak merokok. Untuk apa? In order to avoid lung cancer. Untuk menghindari atau mencegah kanker paru-paru. Example 4, all students have to study at home. Ya, semua siswa harus belajar di rumah. Untuk apa? In order to reduce the risk. Untuk reduce, mengurangi the risk, risiko being infected by COVID-19. Jadi untuk mengurangi risiko tertular COVID-19, karena kita tahu pandemi COVID ini hingga saat ini belum ada tanda-tanda menurun yang signifikan. Bahkan pemerintah masih memperpanjang PPKM hingga tanggal 9 Agustus 2021 nanti. Sehingga ini kita betul-betul harus berusaha untuk menaati apa yang menjadi anjuran pemerintah agar kita tetap stay at home. Jika tidak terpaksa tetap di rumah, ya kita lakukan pembelajaran ini di rumah masing-masing. Nah, jadi pada contoh-contoh ini 1, 2, 3, 4 ini yang dicetak biru ini adalah tujuan dari melakukan sesuatu. Ya, yang dilakukan itu di kalimat yang berwarna putih ini, sedangkan yang berwarna biru ini adalah tujuan dari apa yang dilakukan pada kalimat yang pakai warna putih ini. Nah, kata sambungnya ini kan ada dua macam. Ada yang hanya to saja, ya, 1 dan 2 ini hanya to, sedangkan yang ketiga dan keempat ini pakai in order to. Ya, ini sama, maksudnya untuk, ya, mau pakai to atau in order to dimaknai sama, untuk. Sekarang contoh yang menggunakan so that. Yang pertama, he always studies hard so that he can pass the test. Dia selalu belajar dengan keras, dengan sungguh-sungguh, so that, supaya, he can pass, dia dapat lolos atau lulus dalam mengerjakan tes itu. Example 2, please turn down the volume so that you can hear me. Tolong turunkan volume. Mungkin ini maksudnya entah radio atau mungkin televisi atau mungkin apa ya, perangkat yang di situ sedang memainkan musik atau sedang memutar video, sehingga
volumenya disuruh menurunkan. Supaya apa? So that supaya kamu dapat mendengarkan. Tuh, jadi ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, I will tell you the best route so that you will arrive on time. Aku akan beritahu kamu rute yang terbaik so that supaya kamu akan tiba tepat waktu, arrive on time. Berikutnya contoh yang keempat, all visitors must wash their hands before entering the meeting room. Semua visitors, semua pengunjung harus wash their hands, mencuci tangan mereka before entering the meeting room, sebelum masuk ke dalam ruangan. Supaya apa? So that the spreading of corona can be minimized. Ya, bisa diminimalkan, penyebaran corona itu dapat diminimalkan dengan melakukan apa? Yaitu mencuci tangan. Nah, jadi seperti yang pakai itu tadi ini, yang kalimat putih ini yang dilakukan, sedangkan yang kuning ini adalah tujuan dari apa yang dilakukan pada kalimat yang berwarna putih ini. Jadi kata sambungnya kalau tadi itu atau in order to, yang ini so that, yang biasa atau bisa dimaknai agar atau supaya. Nah, sekarang apa atau bedanya atau bagaimana penggunaan in order to dan so that itu? Perbedaannya apa? Sekarang kita lihat. The difference between to or in order to and so that. Jadi perbedaan antara yang to, in order to, dan so that, bedanya apa? Atau kapan kita harus menggunakan to, in order to, kapan kita harus menggunakan so that. Baik, ini yang to or in order to. Nah, ini cirinya setelah to atau in order to ini biasanya diikuti verb one. Ya, verb one masih asli tanpa tambahan s, tanpa tambahan ing, tanpa tambahan ed dan sebagainya. Jadi masih verb one murni. Contohnya bisa kita lihat di sini. Examples. My mother sweeps the yard. Ibu menyapu halaman twice a day, 2 kali sehari. In order to, untuk keep it clean, untuk menjaganya tetap bersih. Nah, kita lihat di belakang in order to di sini langsung verb one. Verb one-nya apa? Atau kata kerja pertamanya apa? Yaitu keep, menjaga. Jadi di sini tidak ditambah s menjadi keeps, itu tidak, atau ditambah ing, keeping juga tidak, atau ditambah ed juga, atau bukan ed ya kalau karena ini verb apa ini verb irregular, tidak bisa ditambah ed. Nah, sehingga di sini tetap asli keep it. Contoh yang kedua, Mr. Benny goes to his office early. Pak Benny pergi ke kantornya awal, ya. In order to, untuk apa? Untuk tiba di sana tepat waktu, ya, untuk tiba di sana tepat waktu. Di sini di belakang to juga sama, verb one tanpa tambahan s, tanpa tambahan ing, tanpa tambahan ed. Ya, sekali lagi di belakang in order to langsung kata kerja tanpa subjek. Ya, sekali lagi di belakang to langsung verb one tanpa ada subjeknya, ya. Sekarang kita bandingkan dengan yang so that, ya. Di sini di belakang so that ini followed by sentence, diikuti kalimat yang ada subjeknya. Subjek itu kan bisa I, you, we, they, he, she, it, atau dengan kata-kata ganti yang lain, sebutan yang lain, father, mother, uncle, dan seterusnya. Atau bisa juga benda, ya, bisa juga subjek berupa benda, atau juga bisa binatang. Nah, sekarang kita lihat examples-nya. Contohnya,
My mother sweeps the yard. Ya, ibu menyapu lantai so that supaya apa? It. Nah, di sini kan di belakang so that tidak langsung kata kerja, tetapi ada subjeknya yaitu it. Ya, jadi yang jelas di belakang so that itu ada subjeknya. Ini yang harus diingat-ingat. Di sini subjeknya apa? Yaitu it. It is always clean, sehingga sehingga halaman itu atau agar halaman itu selalu bersih. Sekarang Mr. Benny goes to his office early. Pak Benny pergi ke kantor lebih awal, ya. So that, supaya apa? Nah, di belakang so that kalian lihat di sini ada subjeknya, yaitu apa? Yaitu he, dia. Ya, supaya dia dapat tiba di sana tepat waktu. Nah, sudah bisa dimengerti ya bedanya in order to dan so that. Kalau in order to langsung diikuti kata kerja pertama tanpa subjek. Sedangkan yang memakai so that itu di belakangnya diikuti subjek. Itu perbedaan utamanya. Nah, sekarang kita coba sedikit latihan untuk menguji kalian sudah paham belum menggunakan in order to itu kapan dan juga menggunakan so that itu kalau yang bagaimana. Nah, sekarang kita lihat exercise 1. Nah, pada kalimat pertama ini, latihan pertama ini, Sally added some of her friends. Sally menambahkan beberapa temannya. Bla bla bla, make a WhatsApp group. Membuat WhatsApp group. Nah, di sini kira-kira diisi so that atau in order to, coba sekali lagi diisi so that atau in order to. Nah, kita lihat di belakang ini, di belakang isian atau tempat kosong ini, di belakangnya adalah kata kerja, yaitu make, membuat. Di sini tidak ada subjeknya. Di dalam ini ya, di belakang tempat kosong atau blank space-nya ini tidak ada subjek, langsung verb one, make a WhatsApp, membuat grup WA. Maka isiannya sudah pasti, yaitu in order to. Number 2, Fanny waters the plant twice a day. Fanny mengairi tanaman 2 kali sehari. Nah, di belakang ini, di belakang tempat kosongnya ini, the blank space-nya ini, diikuti apa di sini? Diikuti subjek, yaitu they will grow faster. Mereka akan tumbuh lebih baik. Maksudnya tanaman-tanaman itu akan tumbuh lebih baik. Nah, isiannya apa? Nah, tadi kalian sudah tahu, kalau diikuti subjek, maka isiannya adalah so that. Ya, karena di sini ada subjek they. Kalau di sini diisi in order to boleh tidak? Tentu saja tidak atau kurang tepat. Kalau di sini diisi in order to, maka isiannya adalah so that. Sekarang next sentence. Raka usually opens the window. Raka biasanya membuka jendela. Bla bla bla. He can see. Nah, di belakang isian apa di sini? Di belakang tempat kosong di sini adalah subjek he, ya. Dia dapat melihat taman yang indah dari ruangannya. Isinya apa? Karena ada subjeknya, maka isinya pasti so that. Sekarang, Tommy often use Google Maps. Tommy sering menggunakan Google Map, bla bla bla, find a shared location, menemukan lokasi yang di-share. Nah, di sini di belakang tempat kosong ini isi adalah kata kerja, yaitu find atau verb one. Maka karena di sini menggunakan verb one tanpa ada subjeknya,
tidak ada subjeknya, maka isinya adalah to. Nah, atau in order to, yang artinya untuk. Nah, sekarang coba yang exercise 2. Maaf, masih ada satu kalimat lagi. We must promote our products, ya. Kita harus mempromosikan produk kita, bla bla bla, many more people. Lebih banyak orang akan tahu dan membeli barang-barang tersebut, produk-produk tersebut. Nah, ini di belakang isian atau tempat kosong di sini, many more people, subjek yang terdiri dari 3 kata ini, many more people. Sudah pasti karena di belakangnya atau diikuti subjek, maka isiannya adalah so that. Sekarang yang exercise 2. Kalimat pertama, Gracia and Apriani practice lot, bla bla bla, get gold medals in the Olympic Games. Ya, Gracia Poli ya lengkapnya ya, dan Apriani Rahayu practice a lot, banyak berlatih, bla bla bla, get. Nah, di belakang get apa di sini? Ini adalah kata kerja. Ya, kata kerja pertama atau verb one, memperoleh medali emas dalam Olimpiade di Tokyo ya, ini yang baru saja berlangsung. Isiannya adalah in order to. Kenapa in order to? Karena di belakangnya adalah kata get, verb one, tidak ada subjeknya. Kalau di sini diisi so that, salah. Question 2. Intan and her family isolate themselves at home. Blah, blah, they won't spread the viruses. Intan dan keluarganya mengisolasi diri mereka di rumah. Bla bla bla, they. Nah, kalian bisa langsung lihat di sini. Ada subjek they. Maka isian yang tepat adalah so that, supaya atau agar mereka tidak akan spread, menyebarkan virus. Ya, mungkin di sini dalam kalimat ini pengertiannya Intan dan keluarganya ini terkonfirmasi positif COVID sehingga mereka mengisolasi diri di rumah, tidak berinteraksi dengan tetangga sekitar secara langsung atau tatap muka. Question number 3. The students install Zoom application. Para siswa menginstal aplikasi Zoom. Bla bla bla. They can attend. Mereka dapat mengikuti interactive learning process. Proses pembelajaran yang interaktif. Nah, di sini di belakang tempat kosong ada subjek they. Maka sudah pasti isinya juga seperti yang nomor 2, yaitu so that, supaya. Nah, jadi nanti ketika kalian mengerjakan latihan yang semacam ini, saya harap tidak ada jawaban yang salah karena pedomannya kalau di belakang isiannya itu subjek, maka isiannya so that. Kalau di belakang isian, di belakang tempat kosong ini adalah kata kerja pertama, maka pakai in order to. Nah, di sini kita sedang mengerjakan latihan-latihan yang semacam itu, kapan menggunakan in order to dan kapan menggunakan so that. Sekarang yang question number 4. We should change the password regularly. Kita harus mengubah password secara berkala, secara teratur. Bla bla bla, secure. Secure ini mengamankan. Ini adalah salah satu bentuk verb one, mengamankan akun email kita. Maka isiannya sudah barang tentu to atau in order to, karena di belakangnya ini verb one. Di sini tidak ada subjek, langsung verb one, langsung kata kerja, maka isiannya to atau in order to. Number 5, don't forget to lock the door. Jangan lupa menutup pintu. Bla bla bla. Thieves, pencuri, cannot, tidak bisa masuk rumahmu dengan mudah kalau terkunci. Nah, di sini di belakang isian, di belakang tempat kosong yang harus diisi, ada subjek thieves, maka isiannya sudah barang tentu yaitu so that. Nah,
Saya harap dengan latihan yang pertama dan kedua ini kalian sudah sangat memahami kapan tuh kita harus menggunakan so that yang artinya supaya dan kapan kita menggunakan to ya. Nah, sekarang bagaimana menanyakan tujuan dari melakukan sesuatu, kita bisa melihat contoh sedikit ini. What do we use mask for? Diawali what, diakhiri for. Untuk apa kita menggunakan masker? Ya. What do we mask for? Nah, kita jawab to protect, untuk melindungi kita dari droplet, ya, dari droplet atau butiran air yang mungkin mengandung virus yang biasa keluar dari mulut ketika orang berbicara. Nah, kalimat ini bisa saja for-nya ditaruh di belakang what langsung ya. Kalau tadi what diakhiri for, ini what langsung for, ini juga bisa. What for do we need to keep social distancing? Untuk apa? Jadi ini artinya sama, mau for-nya di belakang atau for-nya langsung di belakang what, artinya sama. Untuk apa? Kita perlu menjaga jarak sosial atau social distancing atau physical distancing. Ini lebih tepatnya physical distancing ya, karena kalau social distancing kan masih bisa lewat WhatsApp atau mungkin media sosial yang lain. Nah, di sini lebih tepatnya diganti dengan physical distancing to avoid direct contact, untuk menghindari kontak langsung dengan orang yang might have been infected, yang mungkin telah terinfeksi oleh virus. Okay, students, I think it's enough for this occasion. Next activities, please do the exercise on Google Form. I will send the link through the WhatsApp group. Please do it carefully. Remember the material. Ya, ingat materi yang saya sampaikan tadi. Kalian bisa buka kembali YouTube ini. Kalau kalian menemui kesulitan, insya Allah kalian bisa mengerjakan dengan benar. Well, students, once again, I think it's enough, and let's end this studying activity by saying basmalah together. By saying hamdalah together. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Thanks for your attention. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.